Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan buku yang saya tulis tahun 2015 dan diterbitkan oleh Stephen Press. Judul bukunya adalah Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Saya tidak akan membacakan keseluruhan isi buku tersebut, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk membahas 5 poin saja, sehingga kemudian pertemuan kita ini kita beri judul sebagai 5 poin lereng Merapi. Lereng Merapi yang sebelah mana atau lereng Merapi bagian mana yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah lereng Merapi di wilayah Dukuh Pangukrejo, Dukuh Pelemsari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Saya ulangi, Dukuh Pangukrejo dan Dukuh Pelemsari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selain itu juga akan masuk dalam kajian ini adalah wilayah Dukuh Petung, Dukuh Kali Adem, Dukuh Jambu, Dukuh Kopeng yang masuk dalam wilayah Desa Kepuh Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jadi ada 6 dukuh, 2 desa, 1 kecamatan. Jadi 2 dukuh di Desa Umbul Harjo, 4 dukuh di Desa Kepuh Harjo. Kedua-duanya, Desa Umbul Harjo dan Desa Kepuh Harjo, masuk dalam wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Apa yang saya maksud dengan 5 poin lereng Merapi? Yang pertama, kita akan bicara tentang karakter masyarakat. Yang kedua, kita akan bicara tentang konsolidasi tanah. Yang ketiga, kita akan bicara tentang peran STPN. Yang keempat, kita bicara tentang ekoturism. Dan yang kelima, kita bicara tentang optimasi sumber daya. Kita mulai dengan karakter masyarakat. Karakter masyarakat di lereng Merapi, khususnya di 6 dukuh yang saya maksud tadi, yaitu Dukuh Pangukrejo, Dukuh Pelemsari, Desa Umbul Harjo, serta Dukuh Petung, Dukuh Kali Adem, Dukuh Jambu, dan Dukuh Kopeng Desa Kepuh Harjo memiliki karakter yang unik, dan masing-masing dukuh juga memiliki ciri khasnya yang unik. Misalnya, Dukuh Pangukrejo itu punya karakter arif spiritual. Pengertian arif spiritual di sini adalah mereka punya kebijaksanaan yang indah dalam konteks spiritual, dalam konteks menjalankan tradisi-tradisi yang bernuansa spiritual, ya, bernuansa berhubungan dengan pencipta semesta alam. Kemudian masyarakat di Dukuh Pelemsari punya karakter, saya sebut sebagai karakter arif historikal. Disebut arif artinya bijaksana, historikal itu artinya kesejarahan. Mengapa disebut memiliki karakter arif historikal? Karena masyarakat di Dukuh Pelemsari terus-menerus menjaga hubungan dirinya, hubungan mereka dengan hal-hal yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Kemudian di Dukuh Pelemsari inilah ada seorang juru kunci lereng Merapi yang diangkat oleh Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang berikut adalah Dukuh Petung. Dukuh Petung punya karakter, masyarakatnya punya karakter arif ekologikal. Kenapa disebut arif ekologikal? Karena masyarakat Dukuh Petung sangat menjaga kondisi lingkungannya, terutama mereka sangat menjaga mata air yang berada di wilayah mereka. Dengan demikian, mereka bisa terus-menerus mendapatkan manfaat dari kondisi ekologis yang baik tersebut. Kemudian Dukuh Kali Adem. Dukuh Kali Adem masyarakatnya juga memiliki karakter yang unik, yaitu karakter arif kultural. Mengapa disebut arif kultural? Karena masyarakat di Dukuh Kali Adem ini berhasil membangun relasi yang harmoni antara agama yang mereka anut, dalam hal ini agama Islam, dengan tradisi yang ada di lereng Merapi, tradisi yang diwariskan oleh orang-orang tua mereka sejak masa lalu. Kemudian yang berikut adalah Dukuh Jambu. Karakter masyarakat Dukuh Jambu, saya menyebutnya sebagai karakter yang arif adaptif. Kenapa disebut arif adaptif? Karena mereka punya kemampuan merehabilitasi lahan dengan sangat baik, sehingga mereka mudah sekali untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi dinamis akibat terjadinya erupsi Merapi. Kemudian yang berikut adalah Dukuh Kopeng.
Masyarakat Dukuh Kopeng saya sebut sebagai masyarakat yang memiliki karakter arif tradisional karena mereka sangat menghargai tradisi-tradisi budayanya dan kemudian mereka mengapresiasi semua itu dengan membentuk atau melestarikan kesenian-kesenian di daerah mereka. Saya pikir itulah karakter masyarakat lereng Merapi yang kalau kita rangkum menjadi karakter yang spiritual, historical, ecological, cultural, adaptif, dan tradisional. Dan semua itu merupakan karakter-karakter yang positif. Kemudian kita masuk poin kedua, tadi kita poin pertama tentang karakter masyarakat. Poin kedua kita bahas mengenai konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah program yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu berupa upaya untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Bidang-bidang tanah yang sebelumnya posisinya tidak teratur menjadi dibuat teratur. Yang sebelumnya bentuknya juga tidak teratur, bersegi banyak misalnya, kemudian dibuat masing-masing bidang cenderung bersegi 4. Kemudian polanya diatur sedemikian rupa, dibuatkan fasilitas umum terutama jalan, sehingga pada akhirnya bidang-bidang tanah tersebut keseluruhannya bisa menghadap jalan, sehingga mudah bagi pemilik tanah untuk mengakses tanahnya jika ingin melakukan mobilisasi begitu. Nah, kemudian dalam prakteknya konsolidasi tanah itu sebetulnya memuat dua hal. Yang pertama tentu saja penataan pertanahan, tepatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana. Misalnya nanti dari konsolidasi tanah itu bisa disiapkan bidang tanah untuk kegiatan sosial dan termasuk juga menyisihkan sebagian menyisihkan tanahnya untuk fasilitas jalan misalnya. Sehingga kemudian dengan cara konsolidasi tanah ini menjadi mudah untuk memobilisir massa ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Kemudian poin ketiga adalah peran STPN. Peran STPN dalam konteks lereng Merapi, terutama dalam konteks terjadinya erupsi Merapi dan konsolidasi tanah, STPN mempunyai peran sebagai pelaku atau bagian dari kerja kolaboratif dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Beberapa hal telah dijalani oleh STPN, misalnya dengan menghadiri rapat koordinasi identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Menghadiri rapat koordinasi identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Identifikasi subjek dan objek merupakan sebuah kegiatan penting untuk menentukan di mana tanahnya, seperti apa bentuk tanahnya, kemudian siapa pemiliknya. Dan dari situ kemudian baru bisa dirancang desain penataan ruang dalam konteks konsolidasi tanah. Kemudian yang berikutnya, STPN juga berperan atau berpartisipasi dalam penyuluhan konsolidasi tanah di Balai Desa Umbul Harjo dan di Balai Desa Kepuh Harjo. Jadi dalam kegiatan penyuluhan tersebut, STPN ikut serta dan ikut memberikan materi penyuluhan. Kemudian yang berikutnya, STPN juga berpartisipasi dalam supervisi dan monitoring untuk menjaga agar konsolidasi tanah dapat berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya, STPN juga bersedia atau telah mengirim 12 orang mahasiswanya untuk melakukan atau membantu melakukan pemberkasan, dan dalam kenyataannya para mahasiswa yang 12 orang itu berhasil membantu penyelesaian berkas sebesar 60%. Ya, dari total 1.824 berkas. Jadi dari 1.824 berkas, 60%-nya berhasil diselesaikan oleh 12 orang mahasiswa STPN. Kemudian poin yang keempat adalah ekoturism. Ekoturism itu adalah artinya berwisata dengan memanfaatkan kondisi ekologis. Apa yang menjadi objek wisata? Yang menjadi objek wisata adalah kondisi alam. Dalam konteks lereng Merapi tentu wilayah atau alam di sekitar lereng Merapi. Kemudian ada juga di dalamnya nanti termasuk wisata sosial, yaitu bicara tentang bagaimana interaksi antar masyarakat, bagaimana pola-pola sosial di masyarakat itu juga menjadi bagian dari objek wisata. Kemudian ekonomi juga begitu, misalnya bagaimana masyarakat menyediakan fasilitas warung, penginapan, dan lain-lain, dan itu juga menjadi bagian dari
wisata, kemudian budaya, kesenian, dan lain-lain. Jadi dalam konteks ekoturisme di lereng Merapi, maka yang dipromosikan atau yang dijual begitu adalah wisata kondisi alam, wisata sosial, wisata ekonomi, dan wisata budaya. Kemudian poin kelima adalah optimasi sumber daya. Optimasi sumber daya dalam hal ini adalah optimasi sumber daya manusia dan optimasi sumber daya alam. Optimasi sumber daya manusia dan optimasi sumber daya alam itu bisa dirangkum melalui kegiatan ekoturisme yang berbasis pertanian. Jadi kegiatan pertanian itu bisa mengoptimasi SDM dan juga mengoptimasi SDA, sumber daya alam, dan kemudian juga kegiatan ekoturisme yang juga bisa mengoptimasi keduanya. Jadi pada intinya adalah optimasi sumber daya. Dengan demikian, 5 poin lereng Merapi itu terdiri dari 1. Karakter masyarakat, 2. Konsolidasi tanah, 3. Peran STPN, 4. Ekoturisme, dan yang kelima optimasi sumber daya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi 5 poin lereng Merapi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menyadarkan kita semua bahwa meskipun ada bencana erupsi Gunung Merapi, tetapi itu masih dapat disiasati. Pada prinsipnya, setiap takdir Allah adalah sesuatu yang harus disiasati dengan sebaik-baiknya oleh manusia, karena manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Jadi orang yang diberi amanat oleh Allah untuk mengelola permukaan bumi. Jadi dengan semangat itu maka kemudian menjadi tidak mudah gentar dengan bencana yang memang itu sesuatu yang meskipun tidak diinginkan tetapi harus diterima ketika itu terjadi. Termasuk dalam hal ini adalah bencana erupsi Merapi. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.